Kalau ente ingin barokah, tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil, tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Yahudi pesek, Yahudi pesek mau fitnah habaib. Presiden dicaci maki, saudara. Presiden udah selesai, masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar. Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun jawab yang kompak segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi. Siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena ada, saudara. Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rakim. Mana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Karena kita sendiri merasakan barokahnya. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Unyil. Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urek-urek, sudah adik. Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting, close up wajahnya, wajah Kibin. Nggak pengen bangsa kita rusak. Banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Kurang keras kayak M50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai. Kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo.
Yeah. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Ada usulan Habib-habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar, Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi ini benar-benar kurang ajar nih. Bikin rusuh di Indonesia ini. Rizik Syihab dengan menantunya itu Hanif Alatas, tukang adu domba. Jadi pembuat rusuh mereka itu, jangan diikuti. Tinggalkan mereka itu, gen-gen Yahudi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Ayo kita simak dulu videonya. Amma ba'du, maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Kanjeng Pangeran Syarif Billy Yahsi, karena pakai belangkon dipanggil Kanjeng Pangeran. Keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, para kesepuhanipun kang kula mulyakaken, wabil khusus Raden Mas Ali Sadikin, para pengurus PCNU Tulung Agung yang hadir, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Provinsi Jawa Timur Gus Khairi yang saya hormati, Ketua PWI Tulung Agung dan seluruh PWI Mataraman yang pada malam hari ini sudah dilantik. Alhamdulillah, semoga bisa untuk menjalankan amanah penderitaan bangsa Indonesia, wabil khusus terkait dengan masalah sejarah-sejarah palsu, makam-makam palsu. Yang saya hormati, ini ada Ketua PWI dari Tuban Kiai Haji Ansori, ada dari Tegal Kiai Haji Syarifuddin Santrin Deso Pangeran Cheng Ho, ya. Ketua PWI Jatim mana ini? Aduh, ada tuh, Masya Allah. Ketua PWI Jatim Kiai Haji Jami atau yang akrab dipanggil Gus Jami. Juga para ibu, baik yang kudung merah, kudung hijau, kudung putih, semuanya yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin, para Laskar Sabilillah, anggota Banser, para bapak-bapak tentara Republik Indonesia juga dari kepolisian. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Majan di dalam bagaimana berkontribusi
di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman, sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu. Para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minong ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya, bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek, maka 1-2 generasi yang akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua, Bang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita
leluhur-leluhur kita di masa lalu yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia, bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama, semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, semuanya mempunyai hak yang sama, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa, dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan, tidak dilihat yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi kiai saja. Tidak, siapa saja yang hidup di tanah Indonesia bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu, bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia, tapi bagi Indonesia ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik. Kudune nuhun kita, harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara.
Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Yeah. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Weh. Rakim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, Habib Ba'alwi bodoh, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Yeah. Unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ila nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Ploso, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi tapi harus cium tangan itu dia. Walaupun dia ngaku turunan nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Ada Habib cium tangan, unyil. Presiden dicaci maki saudara. Betul apa tidak? Presiden udah selesai masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya terutama. Jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam saudara, lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulung Agung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol. Tolnya dapat siapa? Betul apa tidak? Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya. Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardhah, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya, Pak Jokowi apalagi yang jelas itu adalah jalan tol saya jadi 12 jam sampai ke Tulung Agung, itu aja saya mah. Undang-undang Hari Santri 22 Oktober itu dapat siapa? Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting close up wajahnya wajah Kibin. Kalau ini kan cuma mantan.
Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris ini. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing. Supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan apa award, dia disanjung merasa senang. Walaupun tidak cantik, dibilang cantik seneng kan? Betul apa tidak? Kalau dia itu dihina, marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dihina-dina, seharusnya dia marah, dia tidak marah, maka dia bukan orang, tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar, dia bukan orang tapi batu. Lah sekarang saudare, dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula sekilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai. Kalian datang ke sini bawa gula sekilo. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia, terus diajarin jurmiyah, diajarin mulhatul i'rab, diajarin alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Nggak ada, bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama Kabib, bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu qabiltu. Itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu. Hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita jurmiyah, ngi'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. Iklam kalimah fil amar kudu jajem, alamat jajemnya sukun fa'ile domir anta, sejumlah fil fa'il la mahallalah min yarab, dari jumlah istinaf nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis su'al. Itu namanya narkib. Kalau ngi'rab bahasanya Arab. Iklam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni, fa'iluhu dhamiru anta, wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi isti'nafun nahwiyun. Allah. Lah itu diajarin sama siapa? Kiai, saudara. Bu, makan melulu. Gitu badan. Lah, pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu kerasanya mahal amat. Kiai cepat kaya kalau begini. Betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, yo itu sampai 120 juta, 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu agama ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara solawatan. Bukan solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gara-gara syair-syair yang datang dari Irak.
Jadi orang Andalusia kemudian menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan, melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian dari Cordova, Spanyol, melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi Lebak, ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama kelamaan datang ini penyair dari Irak, kemudian pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia tidak lagi ilmiah, yang ada hanya memengan. Nyahon teu memengan, main-main, begitu-begitu aja. Jadi agama kelihatannya semarak tapi kropos. Agama kelihatan semarak tapi kropos karena ilmunya tidak ada. Acaranya habis Isya jam 5 sudah datang gegelar, rebutan tempat, enggak sholat maghrib. Betul apa tidak? Kemudian sampai malam giliran kiai mau ceramah, baru ceramah 10 menit, ges udah, mau dilanjutin selawatan lagi. Lah jadinya nanti umat Islam jadi goblok. Kalau goblok gampang untuk dikalahkan dan ditundukkan musuh. Bu, wah ini jangan kesinggung tukang marawis. Kalau ini mah kan enggak. Ini ngomong marawis saya. Enggak apa-apa, selawatan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Sekarang lagu itu diganti, bos. Udah denger? Inna fil jannati nahran min laban li ba'alwi. Ada lagunya, saya lihat di YouTube. Astagfirullahaladzim, ini kan karya orang, bos, karya orang. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan hubu ahli baitin fardun indana. Apa terusnya itu? Sekarang diganti, bukan hubu ahli baitin fardun indana, bukan hubu lawi fardun indana. Neng naudzubillah. Ya Allah, silahkan cari di YouTube, lagu itu sudah dirubah. Yughayyiruna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah berbagai macam narasi, diksi, proposisi dari yang seharusnya. Limadza li syai'in ya'udu ilaihim, untuk sesuatu yang manfaatnya kembali hanya pada mereka. Pemalsuan lagu banyak. Untuk apa? Untuk mendoktrin bapak-bapak. Pak, kita harus menjaga. Makanya saya sangat senang dengan keluarga besar Sentono, dari Majan, dari Tawangsari, Minong ya, Winong. Kalau dulu ada Jaka Sembung tuh Kinong, ya, Kinong itu yang ikut Jaka Sembung dengan si buta itu. Ingat nggak filmnya? Kinong, ya kan? Bukan, Kinong itu anak kecil itu kan. Oh, berarti Kiai nonton film dulu waktu kecil kan. Pulang-pulang digebukin nama abah tua.
Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sudah jam 11 ini Kiai Nawawi. Nah ini lupa ini ada Kiai Nawawi dengan Kiai Zainal ini dari Klaten. Masya Allah. Ini Kiai Nawawi di pondok pesantrennya yang besar itu sudah mengadakan acara dialog tentang sejarah bangsa Nusantara juga termasuk dengan nasab Ba'lawi yang ngaku cucu Nabi tidak terkonfirmasi dan terkonfirmasi nasabnya palsu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mengadakan beliau ini para pengurus PCNU di Klaten, para pengasuh pesantren sudah mengadakan acara dialog bersama seluruh MWC di Klaten. Alhamdulillah, makanya di Klaten sudah kuat, kibin-kibinnya sudah mengering. Mudah-mudahan silaturahmi kita dengan ketua umum dari Perjuangan Wali Songo Indonesia akan ada manfaat untuk anak cucu kita ke depan. Kenapa? Kita bukan hanya mewariskan tanah dan air untuk anak cucu kita, tapi juga kita harus mewariskan kebanggaan mereka sebagai cucu daripada kita yang hidup hari ini. Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang saja. Bisa jadi nama bapak-bapaknya itu akan dicoret semuanya. Kenapa? Karena dia malu bapaknya dulu tidak ikut masuk PWI, bahkan jadi penentang. Nanti dulu apakah Utsman bin Yahya itu dicaci maki? Tidak bos, pada masanya biasa-biasa saja. Yang dicaci maki itu adalah para pejuang yang melawan Belanda itu di Banten 1888, yang dianggap pemberontak, yang dianggap pengacau keamanan. Utsman bin Yahya dan orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung Utsman bin Yahya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi kemudian sejarah bicara lain. Orang yang hidup di hari ini menelusuri kakek-kakeknya, di mana kakek saya berada ketika itu. Apakah bersama Belanda? Apakah bersama para pejuang-pejuang yang menginginkan kemerdekaan bangsanya walaupun dihina dan dianggap pemberontak waktu itu? Ketika para pejuang Geger Cilegon 1888 mereka itu berjuang untuk memerdekakan bangsanya, mereka tidak pernah tahu kalau akan dilahirkan seorang Insinyur Soekarno pada tahun 1901. Tidak tahu. Mereka juga gelap, yang mereka tahu bahwa kami sedang dijajah dan kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup, tapi kami tidak mau nanti anak cucu kami menganggap kami sebagai pecundang. Maka hanya beberapa ratus orang mereka berani melawan pasukan Belanda yang puluhan ribu orang, yang dengan itu sebagian mereka dibunuh. Bahkan Kiai Qasid itu, Kiai Wasid itu dipenggal kepalanya, dikuburnya dipisah-pisah. Sebagian lagi seperti Kiai dari Tenara, Kiai Arsad Tawil dibuang ke Manado. Di sana dia dibuang menyebarkan agama Islam di Manado. Siapa yang menyangka kemudian Indonesia akan merdeka 1945? Ketika mereka berjuang tidak ada yang mereka tahu. Mereka ingin menunjukkan bahwa bangsa kami bukan semuanya cecurut, tapi ada macan-macan di sana. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo
Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Bukan hanya laki-laki, Bu. Yang ada di PWI itu ada pasukan-pasukan perempuan-perempuan. Dulu di Banten itu pasukan keraton Kaibon itu semuanya perempuan. Sri Kandi itu nggak boleh laki-laki. Kenapa? Sultannya pencemburu, nggak boleh ada prajurit laki-laki di keraton Kaibon yang punya keputrian itu. Harus semuanya pendekar wanita. Dan sekarang pun PWI ada PWI pendekar wanitanya. Maka jangan hanya bapak-bapak dan adik-adik serta kakak-kakak yang masuk PWI, istri-istrinya baik yang satu, yang dua, yang tiga masukin semua sama PWI. Kiai, nanti dulu Kiai, maaf, kalau yang satu nggak ada masalah, tapi kalau yang dua ikut semua nanti gulat ya. Iya juga ya. Divisinya harus dipisah. Ini divisi apa, ini divisi apa, biar rapatnya nggak bareng. Setuju? Setuju apanya nih? Rapatnya apa istrinya dua itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada panitia. Semangat PWI, insya Allah hidup kita barokah, insya Allah hidup kita manfaat, insya Allah Allah akan berikan rezeki yang banyak untuk kita semua. Saya sudah menulis sebuah buku dengan judul buku saku Habaib Bukan Keturunan Rasulullah. Silakan di-download dan itu boleh untuk perbanyak. Itu bahasanya saya bikin bahasa sederhana agar mudah dipahami. Kemudian saya juga membuat buku Ratib Al-Jailani. Ratib Al-Jailani itu bisa di-download juga. Sudah saya serahkan kepada panitia, nanti bisa untuk diminta. Di dalamnya ada Ratib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalamnya ada wiridan kekayaan yang cepat sekali duduk baca, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada siapa yang mengamalkannya. Itu namanya wiridan rizki untuk kita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga adalah wiridan hijib nasar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengalahkan musuh dan membuat kita itu semakin berani dan bermanfaat bagi banyak orang dan juga selamat bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ajaztukum hadal wirdan, ajaztukum Al-Fatihah. Sudah dengar sendiri kan. Jadi tinggalkan mereka itu. Mereka itu tukang buat rusuh di Indonesia. Indonesia ini kalau nggak ada mereka itu aman, insya Allah aman. Yang kita lihat yang buat rusuh itu mereka itu takbir, pendukung khilafah, pemberontak lah bisa dibilang tuh. Rizik itu imam pemberontak tuh. Coba lihat Mbak Pura. Luar biasa tuh dia. Itulah kaum Ba'lawi ini kaum gen Yahudi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Jadi berhati-hati mereka itu. Pandai sekali itu mengadu domba mereka itu. Framing di belakang tuh luar biasa mereka itu. Kan buktinya masih ada tuh di video di YouTube, jejak digital masih ada tuh. Jadi mereka itu berbagi tugas lah. Mereka itu berbagi tugas. Ada yang caci maki pemerintah, ada yang caci maki ulama, ada yang membelokkan sejarah, ada yang memalsukan makam, membuat makam-makam palsu. Emang anak cucu penjajah ini parah nih. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hatilah dengan mereka habaib.